warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum KBKBN di acara ngobrol bari menang ilmu. dan hari ini alhamdulillah kita berhasil menculik kembali Ustaz Yusuf alias Ustaz Yebel. Karena kemarin belum puas ya. Biasa traffic jam. Kalau traffic jam nanti insya Allah kita akan selalu bagi-bagi giveaway. Nah, oke, kita akan selalu bagi-bagi karena biar hidup berarti harus sedia berbagi. Ya. Biar semakin berarti. Nah, walaupun tanpa kamu tetap bisa berarti. Tetap bisa cie-cie. Asik. Hari ini kita ketemu lagi Ustaz JB dan tentunya mudah-mudahan saudara-saudara semua yang ada di dunia dan di akhirat selalu dalam bahagia. Amin. Dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mudah-mudahan saum kita hari ini selalu menjadi saum yang terbaik. Ya. Karena lagi-lagi sekedar mengingatkan bahwa bulan Ramadan difahami sebagai bulan yang harun jiddan, yang sangat panas gitu kan. Pertanyaannya ketika bulan ini membakar, apa yang kita bakar? Sip. Jangan hanya udud, Jangan hanya udud, tapi kalbu pun harus terbakar. Gitu. Nah, hari ini kita akan coba bongkar-bongkar cerita-cerita tentang sesuatu yang gede-gede. Banyak orang yang suka yang gede-gede. Kita ngomongin yang gede-gede. Karena kadang-kadang yang ngomongin yang gede itu apa ya? Bohai. Orang macam kali. Dia obrolan anak. Maksud orang teh kan manusia teh selalu Jangan terlalu dipelik-pelik lah. ada orang biar langsung tangkap. Ini durasi masalah. Kan gini kan masalahnya kan orang tuh selalu pengen bukan kebiasaan berarti fitrahna jelema mah teh hayang teh gara-gara dewe gitu Ya, betul. pahalana hayang gede gitu kan pagaweana seutik, milikna hayang gede, gawena seutik hayang anu gara-gara dewe gitu kan. Nah, tapi kan aya oge masalah di dieu. Ada masalah ketika orang merasa gede hulu, masalah lain. Masalah. Mau mahi helm. Mau mahi kopea. Mau mahi kopea, benar. Moal. Artinya mau mahi karena ilmu, jeung mau mahi karena kahirupan. Eta kajaba mahi kan sarung. Tapi pertanyaannya sarung mana didengeun hulu. Nah, ketika ngomongin yang gede, banyak hal yang bisa kita bongkar tentang hal yang gede-gede. Karena lagi-lagi apalagi ikhtiar kita dalam saum selalu berharap mendapatkan pahala yang gede. Dari yang maha gede. Iya, betul. Tapi gimana caranya biar pada situasi hari ini, entah mau pada situasi Ramadan maupun tidak sekalipun, karena kan pada dasarnya mah bulan ujian, bulan pelajaran mah bukan hanya di bulan Ramadan. Tapi tadi bagus juga tuh yang saum komunal itu gitu. Artinya hikmah gitu kan. Hikmah itu bisa ada bukan hanya dalam saum siga tadi. Kita kemarin ngobrolin tentang haji mabrur gitu, bahwa mabrur itu bukan hanya haji tapi juga ada di saum gitu ya. Nah, kalau ngomong-ngomongin saum tadi kan gini, persepsi banyak orang bahwa sebenarnya orang dengan saum itu berharap bisa mendapatkan pahala yang gede. Mantap. Berharap mendapatkan pahala yang gede. Tapi problemnya rata-rata orang memahami bahwa orang dengan saum itu hanya sesuatu yang sifatnya personal banget. Hanya dia dan Allah yang tahu. Oke, selesai. Oke, itu clear semua ya. Gitu. Tapi pertanyaannya, apakah iya saum itu hanya untuk diri sendiri? Betul. Apakah ada nggak sih kebaikan saum untuk kebaikan orang lain? Ini yang mungkin yang saya obrolan sama Ustaz tadi tentang ada nggak sih bedanya antara saum personal dengan saum komunal? Mantap. Seperti halnya haji yang tadinya sifatnya personal, namun kemudian bisa menjadi haji yang bersifat sosial. Nah, ini akan kita bongkar karena ini akan ngefek kepada yang gede-gede. Karena belum tentu saumnya kita yang sangat personal itu bisa melahirkan sesuatu yang gede, pahala yang gede, belum tentu. Bisa jadi jatuh pada tijalikeun anu disebut yang obrolan kemarin teh nih. Manusia yang muflih, dadas. Muflis. Gitu. Rugi. Muflis tuh mapih pulus. Duitan. Wacuan. Kajaba nu di hari paling wali wacuan ki. Jadi nu wacuan teh lamun anu tadina boga. Itu muflis. Lamun anu tadina eueuh ayeuna eueuh nasib. Dadas mah yang tadi nanya. Jadi artinya muflis teh bangkrut, bangkrut mah kan aya heula. Sana beunghar, sana aya. Tah eta urang dina beramal juga jangan begitu. Tapi kan pada dasarnya jelema mah aya kabeh teh. Geus dibere bekal aya kabeh.
Wajar. Iya. Jadi ada ibadah yang berhenti kepada dirinya sendiri. Ya, artinya itu kan baru diri sendiri dan kewajibannya dengan Allah. Nah, itu mah beneran nempi kene kemarin kita bahas baru sampai ke albir. Ya kan? Tapi kan mabrur itu harus ngepek. Ini lebih tinggi lagi levelnya. Jadi efek dari saum itu apa? Jadi makanya lamun kita mengutip hadis kan boleh ngarap pertemuan barokah dan diridhoi Allah gitu dan ya. Siga Ustad. Gara kan Ustadz kasebut itu bukan abal-abal. Gitu. Jadi man lam yada qaula zur, sisa jalma siapa orang yang tidak bisa menahan ucapan dusta, kesaksian palsu, maka tidak bermanfaat dia menahan makan minumnya. Artinya kan ritual juga buat apa kalau dia tidak tahu esensi dan hikmah daripada saum itu sendiri. Artinya saumnya teu mabrur. Ngepek tidak ada ngepek gitu ya. Ngepek lapar naungkul. Tapi ngepek mah pribadi, sifatnya pribadi. Dan ngepek gede. Betul. Karena ngepek gede itu ketika sesuatu yang bersifat komunal. Betul. Efek sosial. Ya, efek sosial. Nah, langsung dasar tadi kita ngomongin gimana sih caranya biar apa yang kita lakukan, karena pada dasarnya sebagaimana Sayyidina Ali ayatuna kulluha ibadah. Hidup kami itu, hidup saya itu semuanya dari ibadah. Semuanya ibadah. Gimana biar ibadah dari mulai ngalengkahna, jajana, makanna, nongkrongna semua ada bermuatan ibadah, tapi memberikan tidak hanya sekedar efek buat pahala personal saja. Sip. Tapi bisa memberikan efek yang gede, hingga bisa melahirkan generasi-generasi yang gede rasa. Betul. Gede rasa, artinya gede optimis gitu ya, betul. Karena kalau orang Islam hirupna tuh optimis, tanda tanya cek saya mah. Sebab jelema salah satu ciri jelema orang Islam adalah optimis. Kenapa? Karena percaya kepada hari akhir. Iman. Iman itu kan percaya, sederhana. Jadi jelema, sebetulnya konteks iman itu bukan konteks yang pelik atau susah gitu ya. Konsep akidah itu ada konsep kehidupan. Akhirnya orang ngerek ke Jakarta, lamun teu percaya rek nepi, terus lamun teu aya ikhtiar karena mobil jurusan Jakarta, mau nepi kemana-mana, bening kene teu ini itu dah. Dan itu dalam jangka pendek. Ini cuma iman kemudian diterapkan dalam jangka yang sangat jauh. Untuk melampaui sisi-sisi kemanusiaan, visioner. Ngarah manehna ketika berbuat HD tidak berhenti ketika dicaci dan juga tidak tinggi hati atau gede hati ketika dipuja. Jadi untuk urusan gede hati hari ini kita akan awali obrolan tentang masalah iman yang gede, iman yang kecil itu seperti apa, hingga nanti iman itu nanti dipertaruhkan, diperjuangkan ketika manusia itu misalkan entah itu dalam saumnya, entah itu dia dalam bekerjanya, entah itu mereka dalam melakukan apapun. So gimana Ustaz, menurut Ustaz tentang iman itu seperti apa, bagaimana iman itu bisa melahirkan manusia dengan imannya itu bisa gede rasa. Soleh itu HD, HD ke Allah, HD ke sesama. Jadi HD ke sesama itu soleh, betul. Itu sebetulnya soleh, dan soleh itu bisa diterapkan dimanapun, baik di dalam masjid ataupun di luar masjid. Artinya ia tidak dibatasi. Persoalannya kenapa ini harus dijelaskan? Karena ada orang-orang yang menganggap soleh itu hanya sebatas ritual. Dia sifatnya personal, untuk pribadi, tidak dirasakan oleh orang lain. Sehingga banyak orang yang ngomong, lah naon daripada banyak orang yang ngaji sholat masih kena maling. Kenapa orang yang banyak ngaji juga masih ngomongkeun batur gitu ya. Mending kena urang teu ngaji ngomongkeun batur heueuh. Jadi nah itu kan jadi tidak apple to apple, itu mah lebih maksiat lagi, lebih terdegradasi. Nah, ada yang juga soleh secara sosial, tapi itu taat ke Allah. Ini juga gak nyambung tarbiyahnya, berarti tarbiyahnya cuma kepada hawa nafsu. Jadi dia memberi hanya sekedar untuk hanya sisi-sisi kemanusiaan saja, sampai kebaikannya, cuman tetap tidak sampai kepada Allah, terhubung dengan Allah. Nah gitu. Tapi ada yang lebih parah lagi adalah soleh performance, yang menganggap hanya soleh sebagai perform kesolehan itu dibatasi sebatas aksesoris. Jadi cukup pakai baju, cukup pakai kopea, cukup pakai apa. Kita bukan anti ya. Artinya mangga silakan. Kalau orang yang sempurna itu adalah yang menggunakan semuanya. Ada perumpamaan nih Mang Mi ya, dan juga Ustaz Fadil nih. Di antaranya yang pertama adalah ada orang-orang ahli ibadah tapi ujungnya masuk neraka.
ahli ibadah. Ternyata yang pertama nanti dijerumuskan ke dalam api neraka itu adalah orang-orang ahli ibadah, bukan ahli maksiat. Ahli ibadah. Dia itu mah orang yang jadi ahli ibadah. Nah, gini Ustaz Fahmi. Okay. Jadi ahli ibadah itu kenapa? Nah, disebutkan ada tiga kelompok. Pertama adalah Al-Qurra, orang yang sering membaca Al-Quran. Alhamdulillah untungnya orang matara maca Quran. Gitu. Ini juga bukan penyelesaian. Artinya yang maca Quran oke geus asup neraka. Artinya naon? Dia ternyata betul. Dia hanya membaca itu demi pencitraan. Nah, itu yang salah. Kalau demi pencitraan, ini dia kebaikannya bakal temporal masalahnya. Akibat sosialnya nih. Sahari tahun. Artinya sahari tahun. Terus dia berbuat baik itu kalau ada penilaian orang. Kalau nggak ada, nah kayak gitu, saya pikir bukan bisa melahirkan untuk orang lain ya. Bukan melahirkan orang lain jadi gede rasa, tapi jadi goreng hati. Karena dia tidak musin. Karena dia tidak musin. Kalau orang musin mah orang bagaimanapun akan dikasih. Tulus. Ya tulus. Ya, artinya kemanusiaan juga bisa kena. Contoh kan saya mengkampanyekan bagaimana kemarin seperti kita bahas cuman baru sedikit berbagi buka di jalan. Berbagi buka efeknya misalkan ada orang non muslim, orang kafir misalkan yang memang lapar kasih. Itu Ustaz gimana hukumnya? Udah kasih aja. Termasuk orang yang nggak saum. Termasuk orang yang nggak saum dia nggak saum sebenarnya dibagi channel. Orang yang nggak saum misalkan di Antapani atau di Arca Manik jalan rame gitu kan. Sampai kudu ditanya hiji-hiji, Pak saum tuh, saum demi Allah Pak. Wah, yang channel kan lamun anu aya mun make copin mah make las gas non rapid test anu gitu. Oh, make rapid test tos. Tah, lamun puasa mah non anu bau pengen bau tibituna. Saya masuk window. Ada yang menarik. Yang pertama masuk ke neraka ternyata ahli ibadah. Tetapi yang paling juga mulia di surga adalah ahli maksiat. Ya, jadi dulu kita waktu di pesantren itu dulu sangat susah memahami anu dongeng pelacur yang habis dinas, kemudian dia apa namanya dapati anjing anu kerepesan kelaparan, kemudian dia kasih minum. Ya, dia susah-susah kemana nih yang anak-anak terus kahanap gitu kan, aing nggak ada gayung dia pakai high heel-nya, meudeunan pakai high heel. Udah di padang pasir ngedelewo. Tapi dia pakai itu, ya udah langsung dikasih minum dan sebagainya. Apa kata Rasulullah? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ini ajib banget. Nah, makanya ini juga kabar gembira bagi para pelacur se-Bandung Raya. Kalau ingin masuk surga, artinya apa? Bukan soal itu. Dia berbuat ikhlas karena Allah, tulus. Dan ini tuh derajat musin loh. Musin itu dia berbuat baik, erek dipiralkan, erek henteu, erek di broadcast dia dong. Enggak, dia hajar. Dan pengaruhnya itu luar biasa. Teu munculkeun goreng hati tadi, tapi memunculkan gede hati. Ya, betul. Jadi inilah yang disebut dengan gede hati itu kalau dalam bahasa agama mah meureunnan ikhlas lah. Gitu. Lamun ikhlas mah bakal gede hati. Dia sengsara akan merasa miskin. Dia merasa tidak punya apa-apa akan merasa pemilik semuanya. Makanya gitu. Bayangkan jika satu masyarakat saja tidak memiliki generasi-generasi ikhlas, apalagi satu bangsa tidak memiliki generasi-generasi yang ikhlas, jangan harap insya Allah bangsa itu akan dadas. Ya, betul sekali. Karena itu fondasi attitude loh. Attitude manusia dalam berbuat kebayang enak, lamun misalkan kabeh pegawai negara jadi bere ikhlas. Wah, kulo tuh urusan duit saudara. Iya, makanya kan sekarang juga kan rame terus segala macam karena kan banyak di antara kita yang hanya pencitraan. Pencitraan. Dan itu bisa jadi bukan hanya kepada level pegawai negara, pegawai siapapun. Bisa imbas. Betul. Makanya kemudian kenapa pada setiap apapun yang kita lakukan nilai-nilai keikhlasan. Ini yang harus terus kita tanamkan. Karena bisa jadi rugi capek gawe teka pakai. Jelas. Ujung-ujungnya sungai kan betul. Seperti yang udah dibahas kemarin ya, jadi ikhlas itu harus mendarah daging. Iya, betul, harus mendarah daging. Bukan hanya casingnya aja gitu kan, tapi tetap harus. Jika kayak gitu berarti apakah tindakan ikhlas itu bagian dari kadar iman seseorang?
Jelas. Oke. Jelas sekali. Kan ayat level nanya, ayat level iman, Islam, ihsan. Yes. Nah, kalau Islam iman kan percaya bahwa apa yang dilakukannya sesedikit apapun akan punya ganjaran di sisi Allah. Artinya apa? Artinya seorang itu berbuat baik aya jelema erek apa karena berbuat baik gue. Dan erek saeutik erek loba karena ada satu hal yang sangat bukan mengganggu ya. Justru menyupport keimanan saya bahwa Anda tidak tahu dengan amalan apa Anda masuk surga. Yes, sekalipun misalkan ngajait paku di jalan atau semut dina cai gitu kan. Itu sesungguhnya amal-amal yang sangat besar. Kalau orang yang beriman dia akan lakukan. Terus Islam itu ya taat karena perintah Allah yang sifatnya ritual gitu ya. Ritual sok kerjakan. Karena itu ada tarbiyah. Seperti bagaimana kita bisa memberi kepada orang yang lapar kalau kita tidak merasakan lapar, maka diajarkan saum. Kemudian yang ketiga ihsan mah erek aya jelema erek Allah mah melihat. Nah itu ihsan. Jadi dia akan berbuat apapun untuk orang lain selama itu dia bermanfaat. Ya, dan bermanfaat. Tetapi nanti ada kritik-kritik pemberian teh, lamun mere ulah nu goreng, lamun mere ulah nu piceuneun gitu kan. Anu yang di piceun. Urusan level nanti. Nah, gitu. Urusan level kesadaran dan kesadaran, kemauan hingga keilmuan. Betul. Tapi jangan salah Mami, bahwa lamun teu bisa mere kajen cicing. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqati yatba'uha. Kata Allah, geus we ngomong nu hade atuh lamun teu bisa mere mah. Ulah ieu mah teu mere ngomennya enggak baik gitu ya. Bang ngomongkeun batur. Dan kadang kita juga memang satu sisi orang disebut disebut harus ikhlas sehingga tidak posting, tapi sisi lain juga jangan sembarangan ngomongin posting kebaikan. Kan kadang-kadang misalkan orang ningali artis-artis bagi sembako kan itu positif. Kalau orang yang husnudon, aduh pengen dong kita kayak mereka, bisa banyak berbagi, misalnya kayak Bill Gates gitu ya, misalkan benghar tapi banyak berbagi dan lain sebagainya. Nah jadi kekayaannya bukan untuk dirinya, tapi kadang kan kayak orang-orang nyinyir gitu, orang-orang yang nusudon mah kan ngabagi sakitu oge pamer gitu, gimmick gitu, urang oge nu teu babagi teu pamer. Pamerkeun. Nah justru inilah yang akan merusak bahwa niat sedikit yang tertanam dalam diri kita bukan untuk Allah itu akan merusak nilai-nilai kebaikan yang kita transfer kepada orang lain. Dijali ke bakal dadas kayak di akhirat. Jelema nu gitu loh. Nah, ketika itu, tadi kan dengan ikhlas nih kita bisa ngebangun gede rasa. Baik buat diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, hal yang lain, biar iman kita jadi iman kita ngerasa bisa dibilang semakin gede atau indikator selain ikhlas apalagi Ustaz? Biar bisa melahirkan gede rasa. Jadi kalau seandainya gede rasa selain ikhlas jadi ada beberapa hal yang nanti akan melatar belakangi tingginya derajat keimanan seseorang gitu ya. Di antaranya yang paling pertama, ibadah yang paling susah itu adalah memang ikhlas. Ya, dan ini karena berguna di masjid dan juga di luar masjid. Iya, betul. Ikhlas. Nah, makanya yang disebut dengan ikhlas itu bukan atuh mere teh sing ikhlas. Misalkan saya ngasih ke Kang Padil dialungkeun misalkan dia teh pulpen tah Kang Padil kan atuh mere teh sing ikhlas atuh emang ikhlas buat antum. Padahal kan orang lain ikhlas. Emang ahli ikhlas jangan saha. Ikhlas mah kan jangan urang. Artinya jangan suka menilai ada yang di dalam hati seseorang. Udahlah itu mah urusan dia dengan Allah. Tadi lain ngare ikhlas. Masalahnya lamun saya ikhlas ke Kang Padil mere, terus Kang Padil mau ngasih apa sama saya? Kan nggak ada urusan, nggak ada ukuran, betul, nggak bisa diukur. Artinya ikhlas itu adalah urusan gue sama Allah, udah gitu aja. Itu kan jadi seperti kalau dianalogikan tadi kasus ketika ada bahkan pada masa Rasul ya, kalau nggak salah ketika ada situasi perang, ada yang kaum kafir yang tadinya udah terpojok, dibelek, ucap kesadaran. Tapi tetap kekeh dibunuh. Kan dicarekan Rasul. Masuk pengadilan militer itu. Iya kan? Iya, Usama. Ya nyahoan maneh, nyaho ti mana sih eta bobodohan. Sampai Rasul itu yang paling nyelekit, apakah kamu sudah menyelam ke dalam jantungnya dan tahu bisikan hatinya?
makanya ngahukum mah geus nu ngahukum nu aya dina lahirna we dina zahirnya. Syahadatnya geus. Urusan setan dianggap bobolotut gitu. Nah, itu urusan lain betul gitu. Saking jeronya. Makanya kemudian dalam banyak puisi itu sering disebut-sebut bahwa ini awalnya banyak disimpan kepada perempuan. Tentang kemisteriusan jiwa perempuan. Tapi pada dasarnya ini semua ada pada manusia. Karena kedalaman jiwa seseorang itu melampaui luasnya lautan dan samudera. Masya Allah, udah mulai cie-cie. Udah mulai puitis nih. Lagi-lagi kan itu urusan rasa. Iya, apalagi rasa. Untuk yang sesuatu yang gede rasa itu pasti melampaui semesta. Betul. Nah, inilah kemudian kita jangan pernah menghakimi orang lain. Tidak boleh. Terlebih dengan urusan hati, si eta mah busuk dan seterusnya. Iya. Jangan yang ngomongnya busuk. Jelas busuk karena udah ngomong. Jelas busuk karena udah keluar. Udah keluar. Ya. Karena itu kata Imam Hasan Al-Basri bahwa ini ada yang jel banget ya kata beliau itu lebih baik ahli maksiat yang mencoba tobat daripada yang taat tapi gak pernah merasa bertobat gitu loh, gak pernah tobat. Nah ini sebetulnya memberikan harapan gede rasa bagi siapapun teman-teman yang pernah berbuat dosa ataupun segala macam. Itu sangat manusiawi. Sangat manusia, karena kalau Anda tidak berbuat dosa, jangan-jangan Anda malaikat. Bukan. Jangan-jangan Anda bukan turunan Adam dan Hawa. Karena gitu. Adam turun ke dunia aja gara-gara lamun maneh bejadoy, jangan-jangan maneh teh memang setan. Nah itu antara dua itu. Antara dua itu. Kita makhluk moderat gitu loh, gitu. Tengah-tengah. Kadang edan, kadang eling. Walau lolobana edun. Nah jadi gitu. Jadi ini memang sifat yang sangat manusiawi. Tapi yang terbaik kan, kulubani Adam khotoun, setiap anak cucu Adam itu pasti selalu mengulangi kesalahan yang sama. Nah, makanya kita selalu diberikan hal yang luar biasa oleh Allah SWT. Betul. Tiap poe minguna dipanggihkeun jeung poe Jumat. Tiap bulanna aya misalkan saum tengah bulan. Atau rek saum Senin Kemis. Tiap beutingna rek salat tahajud. Betul. Tiap tahunna aya bulan Ramadan. Itu adalah proses mensucikan diri. Ada fase-fase kita bisa melakukan itu semua. Betul. Lagi-lagi bukan hanya sekadar mencuci secara ragawi, tapi jiwa. Betul. Nah, tapi untuk urusan ragawi, kalau mau mencuci di Fruit Laundry. Urusan beteng lapar ke kantin raih. Mantap. Urusan kopi ke kopi santri. Komplit. Kenapa? Karena yang diharapkan kan doa oge robana atina fid dunya hasanah. Di dunia keren, di akhirat keren. Betul. Makanya yang harus kita lakukan bukan hanya sekadar olah fisik saja. Betul. Tapi olah jiwa juga harus kita olah. Betul. Nah, makanya ini indikator tadi tentang keimanan. Ternyata kita sendiri bisa mengukur pada dasarnya, pada setiap tindakan. Misalkan tadi notan hiji nomor ikhlas. Muka dua notan? Muka dua belum tadi. Belum. Akhirnya muka dua. Indikator selain ikhlas. Indikator sekalian ikhlas hiji, yaitu tadi adalah ikhlas. Ikhlas ini memang memiliki tempat yang paling tinggi lah gitu ya. Terus muka dua, tapi jangan juga dilupakan tarbiyah ritualnya. Artinya kan itu adalah proses pendekatan dengan Allah Subhanahu. Itu kenapa proses pendekatan dengan Allah? Karena seseorang itu nggak bisa manusiawi kalau tidak dengan Allah. Artinya ini kalau ngomong-ngomong secara filsafat lah gitu ya, artinya dia akan menyerahkan diri kepada yang maha dan bukan kepada manusia. Artinya ketika dia berbuat sekalipun dia berinfak, misalnya sekalipun infaknya itu dicaci, maka dia akan terus berinfak. Itulah yang karena Allah. Tapi kalau misalkan dia berinfak kemudian tidak didukung, itulah parpol. Kalau misalnya artinya kan selalu harus ada feedback. Ya, apapun lah. Mau ormas segala macam, cash and carry. Artinya dia itu akan baik hanya kepada orang yang mampu memberikan pamrih baik untuk dirinya. Dan ini bisa jadi rumusan hidup buat kita semua. Jadi jangan pernah mau, saya sarankan nih, saran, jangan pernah mau ketika teman-teman berbuat baik, pengen dibalas saat itu juga. Sip. Bisi, hana sayang kabeh kalakuan kehadiran orang yang dibalas harita keneh, pas giliran diangkat kebagian kehadiran. Betul. Jadi artinya betul harus ada investasi. Sisakan untuk kebaikan nanti kita di akhirat. Dan itu juga jangan dibatasi soal pahala. Nih ada nilai kehidupan yang sangat luar biasa. Kadang-kadang
Ustaz, saya mah gak mau buka di orang lain dan saumna, pahala saumna bakal dicokot ku batur. Kan? Jadi karena misalkan saya kan ngasih makan sama Ustaz Fahmi ngasih makan, maka saya berpahala nilai saumna 2 karena saya lagi saum, kemudian dikasih satu saum lagi karena ngasih makan orang yang saum. Akhirnya diajak makan di rumah saya, nggak mau cenatan, saya tahu bahwa saum saya mau dirampok. Artinya kan jadi saum saya diambil. Enggak, jangan membatasi pahala. Termasuk itu bahwa secara jauh memang akhirat, tapi di dunia bukan berarti tanpa balasan. Rizki itu tetap dikasih, cuman kadang rizki itu kita nominalis kita banyaknya, artinya bahwa rizki itu hanya diberikan dalam bentuk uang, dalam bentuk kesenangan dan sebagainya yang kita lihat. Padahal kita nggak membayangkan bisa jadi mungkin kesehatan, bisa jadi istri jadi taat, kemudian budak jadi nurut. Wahai putra sedunia, kalau berhubungan dengan pahala, saya sarankan jangan selalu dan melulu menggunakan matematika manusia. Tapi libatkan matematika nu maha kawasa. Sabab urusan pahala dan urusan sia. Betul. Betul sekali. Artinya jangan suka mengatur-ngatur pahala bahwa itu akan dikurangi. Dia luas. Jadi bukan berarti nanti orang yang beribadah kepada Allah itu nanti akan dikurangi urusan dunianya, nggak ada. Semuanya itu akan diberikan. Dan termasuk 700 kali lipat sah-sah aja misalkan dikalikannya ketika memberi hitungan. Cuman masalahnya Ustaz cenah abdi teh geus infak 2.000 tapi nah cenah kan mun dikali 700 kan berarti sabar can balik. Ai kamari mere nomor rekeningan. Erek ditransfer ke mana itu kan? Artinya bahwa rezeki itu akan datang tanpa rekening sekalipun. Orang dahulu gak punya rekening tapi dibalas. Dibalas itu sederhana lah. Kan nomor rekening nama kan seberapa digit? Allah. Iya, betul. Jadi apapun yang kita lakukan kasih nomor rekening Allah. Itu Allah, betul. Allah. Insya Allah di dunia di akhirat. Iya. Dan satu hal kita belajar dari laundry tentang kesucian. Biar sekalian iklan. Karena saya narasumber, saya harus menyebutkan ini karena ada pesan sponsor. Tapi bagi saya nggak jadi masalah, karena orang-orang yang baik dalam mendukung kebaikan itu harus disiarkan. Ini beda dengan ria, ini beda dengan ria. Artinya ria dengan siar itu urusan hati. Dua-duanya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang baik harus didukung. Dan karena tidak ada yang mendukung kecuali komunitas orang-orang baik di jalan-jalan yang terbaik. Gitu loh. Nah, lamun baju geus kotor kemudian dicuci, dia wangi dan kemudian dipakai kan pede tuh. Komo pede kan? Komo di dia mah wangi buah-buahan. Mantap gitu kan. Buah-buahan surgawi. Jadi pas make teh urang teh benar-benar seger, optimis. Buat diri dan orang lain juga nyaman. Ini inti obrolan kita mau. Jadi saya mengambil intisari pesan milenial dari tafsir surah Al-Insyirah. Al-Insyirah. Jadi alam nashrah laka sadrak. Ini kaitannya dengan Nabi Muhammad, tapi ini juga pesannya untuk umatnya. Bahwa bukankah aku sudah menggedekkan, membesarkan hatimu, melapangkan dadamu, ya. Kemudian alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, yaitu mencabut dosa yang telah memberatkan punggungmu selama ini. Artinya dosa nu ngaberatkeun hirupna. Kudu diceuseuh. Ya, makanya dimulai dengan seuseuh beungeut. Lamun wudu geus teh ieu seuseuh ku taneuh. Tayamum teh. Itu kali gitu kan. Ya biasana nu diseuseuh ku taneuh mah jelema beunghar sok traveling gitu kan. Mah diseuseuhna leuwih gawat gitu kan. Salah jeung najisna anjing gitu. Jadi bersihkan, maaf ya kata-kata anjing sekarang lagi sensitif. Itu makhluk Allah itu enggak, maksudnya tadi apalagi dikaitkan dengan nasi. Udahlah, nggak berundang gitu. Nah, ini manfaatnya kalau seseorang, artinya optimisme seseorang itu akan muncul ketika maksiat dihilangkan dari dirinya. Dihilangkan itu bukan karena nggak ada, tapi memang banyak yang kita lakukan. Karena itu yang terbaik ketika Anda banyak berbuat salah dan mengulangi kesalahan yang sama, at-tawwabu. Tobat. Dan tobat itu bukan artinya ya Allah kemudian istilahnya hanya dengan getol ibadah saja. Pembuktian berikutnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanah.
iringi setiap perbuatan jelek itu dengan perbuatan yang baik. Kalau tadi ngomongkeun cicing, ulang ngomong, ya itu adalah perbuatan baik yang luar biasa. Itu yang berarti hikmah karena lamun ngomong manehna loba dosa kemudian menghancurkan amal manusia. Karena ajaran Islam bukan hanya ajaran gagasan, tapi tindakan untuk melakukan perubahan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi sarek jihad. Jihad di imah gelalia. Sutre. Jangan lupa like, subscribe, and share. Gitu terus ya. Dukung. Ya, biar. Nih ada alamat IG-nya nih. Nih ya. Ada Kang Yusuf juga ada alamat IG-nya. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Nggak penting. Ini aja yang berdua. Langsung telepon manajemen. Untuk Bruters juga jangan lupa setelah ini kita ada live quiz. Ada live quiz. Oh, ini untuk kaum buah-buahan ya. Buah-buahan gitu. Ada live quiz dan siapkan pertanyaannya dan juga jawaban. Ya, jawaban terbaks, pertanyaan terbaks. Iya, betul. Gitu. Karena kita pada dasarnya adalah generasi terbaks. Iya. Itu pun kalau kamu percaya. Kalau nggak percaya mendingan ulah. Ulah. Oke, Ustaz, statement terakhir lah untuk closing sebelum kita akan menghadapi kuis dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan buka bersama di sini. Oke. Jadi kalau seorang itu gede rasa jeung gede hati, maka dia akan percaya dengan dua sifat Maha Allah ya. Ghafurun Rahimun. Allah itu Maha mengampuni dosa-dosamu, seberapapun dosamu, seberapapun banyaknya, seberapapun tingginya. Allah akan mengampuni. Jangan kau batasi bahwa jangan kau seperti biksu yang kemudian ada yang 99 udah membunuh, kemudian dia katakan kamu udah ngabunuh gege 88, Allah mau ngahampura. Akhirnya dibunuh si biksu itu. Jadi yang ke-100. Kita itu soal menerima tobat itu adalah urusan Allah. Kita hanya bisa menyampaikan saja. Kita hanya bisa memberikan nasihat saja. Ya gitu ya. Jadi akan muncul di dalam dirinya gede rasa, gede hati, optimisme kalau seandainya dosa-dosa tidak membebani hidupnya. Jadi dosa-dosa harus dihilangkan dan setelah itu apa reward berikutnya yang akan diberikan Allah? Warafa'na laka dzikraka. Dipiralkan oleh Allah. Dipiralkan inspirasinya, dipiralkan teladannya dan bahkan namanya pun disebut-sebut. Nabi Muhammad itu tidak punya Facebook dan Instagram tapi followernya di mana-mana. Ya, dan bahkan sampai ribuan tahun. Itu kenapa? Karena dilanggengkan. Karena itu orang-orang baik itu akan senantiasa dilanggengkan dalam sejarah. Walaupun secara wujud dia udah nggak ada. Secara wujud dia nggak ada. Tapi kelakuannya terus terekam. Walaupun tidak ada recording, tidak ada tapping, tidak ada streaming. Mereka, masya Allah, itu luar biasa, gitu loh. Jadi betul apa saya mengutip terlepas pro dan kontra ya dari Gubernur Jakarta itu yang sangat luar biasa. Pak Anies Baswedan itu pernah mengatakan aku lebih baik banyak dikomenin jelek di medsos daripada nanti ditulis oleh ahli sejarah dengan tulisan ataupun tinta hitam. Itu yang jangan sampai harus punya sikap dalam menentukan jalan kebenaran. Iya, betul sekali. Jadi Bruters sedunia, kalau kau ingin gede rasa, gedekan. Tapi jangan gedekan hulu. Betul. Ya, gede rasa itu urusan akidah, tapi kalau gede hulu urusan dan itu dengan kebersihan kita terus-menerus untuk diolah baik secara lahiriah maupun batiniahnya. Betul sekali. Akan melahirkan generasi-generasi gede rasa minimal pada bulan hari ini, pada bulan ini kita bisa melahirkan manusia ikhlas. Iya, amin. Oke, baiklah. Sebentar lagi kuis. Saya Ami. Saya Yebe. Saya Fadil. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.